Hai sahabat yang saat ini sedang belajar di rumah ya. Nah, ini soal SIMAK UI tahun 2018 kita bahas lagi ya. Gimana soal-soal sebelumnya sudah paham belum? Kalau masih belum paham, kalian bisa ulang-ulangin ya. Tonton ulang sampai kalian paham ya. Karena ya soal SIMAK UI itu kemungkinan besar untuk mirip dengan soal-soal tahun sebelumnya itu ya sangat tinggi. Untuk itu, saya minta kalian pahami soal-soal yang sudah ada. Oke, nah di sini ada soalnya. Kita bicara tentang pada cermin cekung, bila benda berjarak lebih besar dari jari-jari kelengkungan cermin R. Pernyataan manakah yang benar di bawah ini? Nah, berarti dia ini membahas tentang letak ya. Coba diingat-ingat kalau ini cermin cekung, kemudian ini untuk cermin cekungnya nanti saya bahas untuk cermin cembung. Cermin cekung, fokusnya berada di depan, jarak dari cermin sampai ke titik fokus kita bilang ruang 1. Dari fokus sampai jari-jari, jari-jari itu 2 kali fokus ya. Ini ruang kedua. Lebih besar dari jari-jari, itu kita bilang ruang ketiga. Dan letaknya ini semua berada di depan cermin. Dan ruang keempat itu semua posisi yang ada di belakangnya cermin itu dinamakan ruang keempat. Nah, dari sini kalau pembahasannya begini, pembahasannya. Kalau ada benda di ruang tertentu, terus akan menghasilkan bayangan pada ruang tertentu juga. Nah, jumlahkan ruangannya ini pasti hasilnya 5. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau bendanya kamu buat di ruang 1, maka bayangannya nanti di ruang 4. Sifatnya ini, sifat bayangan di belakang itu maya. Terus posisinya tegak sama bendanya. Lalu ukurannya bagaimana? Karena nomor bayangannya lebih besar, ya langsung aja buat diperbesar bayangannya. Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya sudah pasti di depan. Di depan itu nyata. Nyata terus terbalik. Ukurannya bagaimana? Ruang bayangannya tetap lebih besar dari ruang bendanya. Berarti diperbesar. Kalau dia bendanya di ruang 3, bayangannya berada di ruang 2. Sifat bayangannya adalah tetap di depan ya, nyata. Terbalik, lalu ukurannya diperkecil. Ruang keempat gimana? Bendanya berada di ruang keempat. Bayangannya di ruang tidak ada bayangan. Kenapa tidak ada? Karena kamu berada di belakang cerminnya. Kalau kamu berada di belakang cerminnya, berarti cermin itu tidak akan menangkap kamu. Maka tidak ada terbentuk bayangan. Jadi jangan terlalu aplikatif yang ini ya. Lihat juga penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Ambil cermin. Kamu berada di bagian belakang cermin. Ya nggak terlihat bayangan. Oke, sampai situ ya pembahasannya ya. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Yang nomor 1 katanya bayangan benda akan berada di antara pusat kelengkungan dengan titik fokus cermin. Pusat kelengkungan dengan ini pusat kelengkungannya jari-jari ya.
dengan titik fokus cermin yang ini di ruang 2 berarti ya. Selalu berada di antara. Benar ya? Terus bayangannya bersifat nyata benar, terbalik juga benar, diperbesar juga benar. Bayangannya lebih kecil katanya salah ya. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3 berarti A. Nah, ini pembahasannya ya. Nah, semoga kamu bisa memahamin, gak ada hitungan sama sekali. Untuk itu, kalau video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, silahkan sebarkan kepada teman-teman kalian yang juga sedang belajar seperti kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal update video dari kita. Nah, saya tutup video pembahasannya, sampai ketemu di pembahasan soal-soal selanjutnya.